Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Kartika, saya dari kelas A38. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk membahas sedikit tentang wakaf, qat'u, dan ibtida. Baiklah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang wakaf. Wakaf adalah memotong atau berhenti membaca pada sebuah kata dalam waktu tertentu dan masih berniat melanjutkan bacaan. Wakaf bisa terjadi karena disebabkan ingin mengambil nafas atau batuk. Nah, wakaf ini biasanya ada beberapa tanda. Di sini yang saya sampaikan itu ada 10 wakaf. Yang pertama wakaf lazim. Nah, yang wakaf lazim ini biasa ditandai dengan huruf mim. Wakaf lazim ini artinya wajib berhenti dan tidak boleh wasol atau tidak boleh disambungkan. Contohnya dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aghnia sanaktubu. Nah, di sini tidak boleh dibaca wa nahnu aghnia sanaktubu, itu tidak boleh. Maka harus berhenti di dalam kalimat agnia, kemudian baru lanjut lagi ke kalimat sanak tubuh. Kemudian yang kedua ada wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini ditandai dengan huruf jim. Wakaf jaiz artinya boleh berhenti dan boleh lanjut. Ini tergantung kita yang mengaji, kita mau pakai apakah boleh lanjut atau boleh berhenti. Contoh di sini ada di dalam surat Ali Imran ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyazdadu itsma walahum adzabum muhin. Nah, boleh juga dibaca dilanjut. Liyazdadu itsma walahum adzabum muhin. Nah, seperti itu. Jadi keduanya boleh berhenti atau boleh dilanjut. Kemudian ada wakaf yang ketiga yaitu wakfu aula atau biasa disebut dengan wakaf kafi. Wakaf kafi ini tandanya dengan kola. Ini juga boleh berhenti dan boleh lanjut, tetapi lebih utama itu berhenti. Contohnya di sini ada surat Ali Imran ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Nah, itu kalau berhenti. Tapi karena di sini lebih utama berhenti dan boleh lanjut, maka saya mencontohkan berhenti. Kemudian yang keempat ada wakaf waslu aula atau biasa disebut dengan wakaf hasan. Contohnya yaitu sholat. Wakaf ini boleh berhenti dan boleh lanjut, tetapi lebih utama dilanjutkan atau diteruskan. Ini wakaf sholat ini kebalikan dari wakaf khola tadi yang di atas. Contohnya di sini dalam surat Ali Imran ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mir rusulihi may yasha'u fa'aminu billah. Nah, di sini wakafnya itu ada di antara may yasha'u dan fa'aminu. Nah, kalau berhenti boleh di kata may yasha'u, mir rusulihi may yasha'. Kemudian dilanjut fa'aminu billah. Namun lebih utama dilanjutkan tadi seperti yang saya bacakan. Kemudian yang kelima ada wakaf takif atau la wasol. Nah, ini tandanya dengan la. Wakaf ini tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Nah, wakaf ini harus dilanjut. Contoh di sini di dalam surat Ali Imran ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqul. Nah, di sini wakafnya itu ada terdapat di dalam kata hakko dan wanakul. Maka karena di sini tidak boleh berhenti, maka dilanjut saja, dianggap tidak ada wakaf. Selanjutnya ada di dalam nomor 6 yaitu wakaf munakoh atau murokobah. Wakaf ini dengan tanda titik 3 biasanya tanda titik 3 yang 2, maka artinya harus berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti di keduanya dan tidak boleh lanjut. Di sini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 41.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadzab. Nah, di sini wakofnya itu ada setelah mil qulubuhum dan satu lagi alladzina hadu. Nah, di sini kita boleh memilih, boleh berhenti di mil qulubihim atau di minal ladzina hadu. Kemudian ada yang ketujuh wakof mutlak. Wakof mutlak ini dia harus berhenti. Nah, seperti wakof lazim. Wakof mutlak di sini ditandai dengan tanda qa. Ada di dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tabghil fasada fil ard. Nah, di sini berhenti, kemudian lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Yang ke-8 ada waqaf mujawaz. Waqaf mujawaz ini ditandai dengan huruf zai. Waqaf ini boleh berhenti tetapi lebih baik diteruskan. Nah, biasanya di dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an, waqaf ini sebagian diganti dengan waqaf sholat karena fungsinya sama dengan waqaf sholat di atas. Jadi boleh berhenti tetapi lebih baik diteruskan. Contohnya di sini di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Nah, di sini boleh berhenti tapi lebih baik diteruskan ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Kemudian yang ke-9 itu ada waqaf murakhas darurah. Nah, di sini tanda wakofnya dengan huruf so. Wakof ini diperbolehkan untuk berhenti atau wakof pada kalimat yang sudah sempurna, kecuali kalau kehabisan napas. Jadi wakof so ini terjadi pada ayat-ayat yang panjang. Kemudian ada juga di akhir ayat yang memang tidak boleh berhenti tapi diperbolehkan untuk berhenti. Di sini saya mengambil contohnya di akhir ayat, namun ayat tersebut masih berhubungan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu. Nah, di sini sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berhenti, tapi karena memang kalau kehabisan napas karena ayatnya panjang, maka diperbolehkan boleh untuk berhenti. Kemudian yang ke-10 ada waqaf saktah atau sin. Nah, waqaf saktah ini dia harus berhenti sejenak tapi tanpa bernapas. Nah, di sini ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqila man raq. Nah, di sini ada waqaf sin dari kalimat man dan raq, maka harus berhenti dulu sejenak tapi tidak boleh mengambil nafas. Waqila man raq. Ya, seperti itu mungkin untuk waqaf. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang qat'u. Qat'u adalah secara bahasa itu artinya memutus. Nah, secara istilah memotong atau berhenti membaca pada akhir kata dengan niat tidak melanjutkan lagi membaca. Nah, qat'u ini harus dilakukan pada akhir ayat supaya lebih jelas maknanya dan tidak berhenti sembarangan. Nah, jadi kesimpulannya kalau qat'u itu kita mau mengakhiri membaca atau tilawah kita. Nah, di sini kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Misal saya membaca di sini ada surat Al-Maidah ayat 32. Contohnya waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a walaqad ja'athum rusuluna. Kemudian shadaqallah itu tidak boleh, tapi harus dilanjutkan dulu sampai ayatnya habis, baru boleh berhenti. Karena mungkin qat'u di sini bisa terjadi ketika kita memang niat untuk berhenti atau selesai tilawah. Ya, kemudian untuk yang ketiga yaitu ibtida. Nah, ibtida ini
artinya memulai. Kemudian secara istilah adalah memulai membaca Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Nah, ini tadi kalau ibtidah itu kita niat untuk pertama kali membaca itu biasanya diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Kemudian bisa juga ibtidah ini diambil atau terjadi ketika tadi kita mengaji ada wakof. Wakof itu kan berhenti. Nah, wakof itu berhenti, kemudian kita lanjut lagi itu masuk ke dalam ibtidah juga. Nah, di sini karena ibtidah itu ada 4 macam. Yang pertama ada ibtidah tam, yaitu memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungannya dengan kata sebelumnya. Di sini biasanya ditandai dengan wakuf qola, itu wakuf yang sempurna ya. Kemudian yang kedua ada ibtidah kafi. Ibtidah kafi itu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Biasanya ditandai dengan wakuf apa tadi? Wakuf qola juga sama, dia wakuf kafi. Kemudian yang ketiga ada wakuf ibtidah hasan. Nah, ibtidah hasan itu dia memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari segi makna dan lafaz. Ini biasanya dari awal ya, wakuf ibtidah hasan ini. Dan yang terakhir ada wakuf qobih. Wakuf qobih itu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari segi makna dan i'rab, kemudian memulainya dari pertengahan ayat. Jadi waktu qobih ibtidah qobih ini sebaiknya tidak dilaksanakan karena buruk atau jelek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.